Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Nah, kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8 semester 1, halaman 116, soal nomor 13, 14, dan 15. Soal dari awal ya, dari halaman berapa sih, Dek? Pokoknya dari depan ya, pilihan ganda sampai dengan soal esai nomor 12 sudah pernah Kak Sari buat di video yang lain. Terus kalau kalian kesulitan menemukan linknya, tanya aja di kolom komentar, Kak Sari bantu cari ya. Oke, yuk kita mulai mengerjakan soal nomor 13. Nah, sebelum mulai baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. 13. Fungsi f didefinisikan pada bilangan bulat yang memenuhi F1 sama dengan 2016 dan F1 tambah F2 tambah F3 tambah F4 tambah F5. Titik-titik itu artinya kayak gitu ya. Tambah seterusnya sampai dengan tambah Fn sama dengan n kuadrat kali Fn untuk semua n lebih dari 1. Yang ditanya, hitunglah nilai F 2016. Untuk menjawab soal ini, kita tulis aja dulu data yang diketahui. 13 ya. Ini dia. F1 sama dengan 2016. Ini data yang pertama. Sudah. Kemudian data kedua yang di sini, F1 tambah F2 tambah seterusnya. Kalau berhentinya sampai N, rumusnya adalah N pangkat 2 kali Fn. Nah, sekarang kita gunakan itu, tapi sampai F2 saja. Jadi gini, F1 tambah F2 saja. Nah, sama dengan, karena berhentinya di 2, berarti rumusnya ya 2 kuadrat kali F2. Kayak gitu. Ya. Nanti kalau berhentinya sampai F3 berarti ya 3 kuadrat kali F3. Nah, yang ini kita selesaikan dulu. F1-nya diganti yaitu 2016 ditambah F2-nya tetap sama dengan 2 kuadrat adalah 4 dikali F2. Oke, pindah ruas ya, Dek. 2016-nya biarin aja sama dengan, nah, ini 4F2. 4 kali F2 itu ya 4F2. Terus di sini positif F2, kalau kita pindah ke sebelah kanan ya, tandanya berubah menjadi negatif F2. Terus sama dengan yang di sebelah sini tetap aja 2016. Nah, yang sebelah sini 4F2 dikurangi F2 itu bukan F2-nya yang habis. Hati-hati. 4F2 dikurangi F2 itu seperti 4F2 kurangi 1F2. Seperti 4 becak kurangi 1 becak. Ada berapa becaknya? Ada 3. Jadi nulisnya 3F2 gitu ya. Nah, sekarang kalau mau menghitung F2-nya saja sama dengan 2016 diapakan dengan 3-nya? 3-nya ini kita pindah ke sini. Kalau tadinya operasinya adalah perkalian dengan F2, dipindah menjadi pembagian atau ditulis per 3. Nah, ini jadi F2 sama dengan 2016 per 3. Kita sudah punya lagi. Tadi F1 nilainya adalah 2016, F2 nilainya adalah 2016 per 3. Kita lanjutkan lagi sampai F3 sekarang. Yuk. F1 tambah F2 tambah F3 sama dengan rumusnya ya. Kalau berhentinya di 3 berarti ya 3 kuadrat kali F3. Sama kan dengan yang ini tadi? Ya, yang Kak Sari jelaskan tadi ya. Nah, sekarang kita masukkan ya. F1-nya sudah ada 2016, oke. Ditambah F2-nya juga sudah ada, ini 2016 per 3. Kayak gini, geser dikit. Nah, ditambah F3 sama dengan, yuk, 3 kuadrat adalah 9. 9 dikali F3 itu ya 9 F3. Gini. Nah, yuk, yang 2016 per 3 biarin aja tetap di sini, kita tulis ulang. Nanti baru kita selesaikan. Gini ya. Nah, yang Kak Sari mau pindah ini F3-nya. 9 F3. Ini positif F3 pindah ke sini menjadi negatif F3. Mirip kayak tadi, hati-hati, Dek. 9 F3 dikurangi F3 itu bukan 9 hasilnya. Nah, melainkan 9 F3 dikurangi 1 F3. Berapa F3-nya? 8. Berarti 8 F3. Kayak gini. Nah, sebelah sininya tetap ya. 2016 ditambah 2016 per 3. Baru ya, 8 F3 sama dengan ini.
Kalau kita mau menghitung F3-nya saja, itu sama dengan ini semua diapakan dengan 8 dibagi. Nulisnya gini, 2016 dibagi 8 ya, ditambah 2016 dibagi 3 juga harus dikali 8. Di sini dibagi 8, yang ini juga dibagi 8. Nah, karena di sini ada per 3, berarti seperti per 3 kali 8. Berapa 3 kali 8? 24 ya. Jadi boleh ditulis 2016 per 8 ditambah 2016 per 24. Ini nilai F3. Nah, di sini Dek, bisa kita sederhanakan lagi. Kalau diperhatikan, penyebutnya adalah 8 dan 24. 8 sama 24 itu bisa kita cari KPK-nya ya, disamakan penyebutnya. KPK dari 8 dan 24 adalah 24 ya. 8 dikali 3 24, nanti yang 24-nya ini tetap. Jadinya kayak gini. Seperti pecahan biasa aja. Gini, Nah, karena ini 24, sini juga 24, berarti atasnya tetap 2016 gitu. Nah, yang di sini 8 jadi 24. 8 jadi 24 itu dikali 3. Berarti 2016 juga harus dikali 3. Kita nulisnya gini aja, 3 kali 2016. Oke, sama dengan F3. Ya, dilanjutkan. Di sini memang agak panjang ya Dek ya, karena ini soal OSP SMP 2016. Ini kategorinya adalah HUTS ya, High Order Thinking Skill. Jadi dinikmatin aja, pelan-pelan aja. Yang penting kita temukan dulu polanya ya. Nanti kalau pola F3-nya sudah ketemu, F4 sudah ketemu, menghitung F 2016 juga akan mudah. Nah, ini kita selesaikan dulu. 3 dikali 2016 per 24 ditambah 2016 per 24, kan pernya sudah sama. Kalau pernya sudah sama itu boleh ditulis gini, 2 per 24 gitu aja. Atasnya langsung ditambah ya, 3 dikali 2016 ditambah dengan 2016. Nah, Kak Sari nulisnya 1 kali 2016. Kenapa kayak gitu? Supaya nanti bisa kita jumlahkan, kalian nggak bingung. 3 kali 2016 ditambah 1 kali 2016, berarti 2016-nya ada berapa kali? Nah, jadi jelas kan? Ya, 3 tambah 1. 3 tambah 1 adalah 4. Berarti 2016-nya ada 4 kali. Atau nulisnya 4 kali 2016 per 24. Sama dengan F3. Dari sini, 4 dan 24 bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi 4 ya. 4 bagi 4, 1. 24 bagi 4, 6. Jadi hasilnya 2016 kali 1 tetap 2016 ya, per 6. Ini dia, 2016 per 6. Ini adalah F3. Udah ketemu. Nah, nanti kalau kalian teruskan dengan cara yang sama, akan ketemu F4-nya adalah 2016 per... Nah, Kak Sari tunjukkan polanya dulu, jangan langsung dikasih tahu. Kak Sari catatkan ulang. F1 tadi 2016 ya. Kemudian F2-nya adalah 2016 per 3. Masih ingat? Ini dia. Ya, F2-nya 2016 per 3. Oke. Lanjut, F3-nya adalah yang barusan kita temukan 2016 per 6. Nah, kira-kira F4-nya nanti berapa? Pasti 2016 per sekian gitu ya. Nah, masalahnya 2016 per berapa? Kita lihat dulu dari sini. 3. Nah, atasnya sih nggak ada masalah ya, 2016. 3. Oh, kalau F-nya sampai F2 ternyata berhentinya di 3. 3 ini dapat dari mana ya? Kak Sari kasih tahu. 3 itu adalah 1 tambah 2. Nah, kalau yang F3 berhentinya nanti per 6 ya, Dek. Berarti 2016 per... Nah, 6 ini dapatnya dari mana ya? Kalau dia berhentinya di 3, berarti agar dapat 6 itu 1 tambah 2 tambah 3. Cek dulu, 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. Tuh, benar. Sehingga kita langsung tahu F4 nanti nilainya 2016 per berapa. Ya langsung dihitung aja. 2016 per, ini 4 kan? Berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 gitu. Berapa?
1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 4, 10. Nah, nanti F5, F6, F7 pun kita tahu. Tapi langsung aja yang dihitung adalah F2016. Sama dengan berapa nilainya? Ya udah, atasnya karena semuanya 2016, ini juga kita tulis 2016. Tapi pernya panjang nih nanti. 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik, artinya tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 dan seterusnya sampai nanti berhentinya tambah berapa? Tambah 2016. Ya dong, kalau F4 berhentinya sampai tambah 4. F3 berhentinya sampai tambah 3. Nah, kalau F2016 berhentinya sampai 2016 gini. Sama dengan, nah ini udah hampir selesai. Untuk menghitungnya 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan tambah 2016, Kak Sari tunjukkan di kertas terpisah ya. Jadi ini langsung nanti jawaban jadi aja. Kayak gini menghitungnya. Nih, misalnya kita punya yang sedikit dulu. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai tambah 5 dulu. Cara ngitungnya yang gampang itu gini, Dek. Yang paling depan tambahkan dengan yang paling belakang. 1 tambah 5. Berapa? 6. Terus dikali 5-nya ini ya, tapi dibagi 2. Rumusnya kayak gitu aja kalau penjumlahan berurut ya. Sama dengan, yuk, 6 kali 5, 30. 30 bagi 2, 15. Kita cek. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 4, 10. 10 tambah 5, 15. Tuh, benar. Lagi, kalau diperpanjang. 1 tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6, katakanlah gitu ya. Ini berarti sama dengan paling depan tambah paling belakang. 1 tambah 6, 7. Dikali yang paling belakang, 6 per 2. Sama dengan, ini boleh 6 bagi 2 dulu, 3. Berarti 7 kali 3. 7 kali 3 adalah 21. Kita cek dulu, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tadi udah ketahuan ya, 15. 15 tambah 6, 21. Benar, memang kayak gitu caranya. Nah, berarti PR kita tadi 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai tambah 2016. Ini bisa kita hitung gini aja. Paling depan tambah paling belakang ya. 1 tambah 2016 adalah 2017 dikali yang paling belakang yaitu 2016 per 2. Nah, sama dengan 2017 kali ini 2016-nya dibagi 2 aja. 2000 bagi 2 kan 1000. 16 bagi 2 8. Berarti 1008. Ini nggak usah kita hitung berapa hasilnya jutaan nanti ya. Kenapa? Karena kalau kita pindahkan ke hitungan kita tadi yang di awal itu akan ada yang bisa dicoret-coret. Kayak gini, kita kembali lagi. Nah, kembali ke sini ya. Ini menjadi 2016 per, ini hitungannya tadi masih ingat ya, hasilnya adalah 2017 kali 1008. Nah gitu. Yang mau dicoret yang ini nih, Dek. 2016 sama 1008 itu sama-sama bisa dibagi 1008. 1008 bagi 1008 1. 2016 dibagi 1008 adalah 2. Sehingga hasil akhirnya 2 per 2017 kali 1. 2017 kali 1 berapa? Tetap 2017 ya. Berarti hasilnya 2 per 2017. Selesai. Kayak gini. Ya, ini dia tipe soal HUTS itu memang seperti ini. Dikhususkan untuk siswa-siswa yang suka ngulik. Nah, kalian nguliknya santai aja, dibimbing sama videonya Kak Sari, mudah-mudahan jadi tambah paham. Intinya matematika itu jangan dibenci ya, Dek. Matematika kalau dibenci, yakin dia balas dendamnya apa? Jadi tambah susah. Tapi kalau matematika itu disenengin ya, di apa istilahnya ya? Enggak dibenci lah. Nah, itu nanti lambat laun kamu bakalan bisa. Kenapa? Karena kamu nggak benci, kamu suka. Jadi kamu mau ngulik gitu ya, Dek ya. Mau belajar sedikit demi sedikit. Sip ya, nggak boleh patah semangat. Tapi kalau ketemu soal kayak gini yang kesulitan, ya udahlah nggak apa-apa. Toh ini juga soalnya tipe soal yang OSP. OSP itu O-nya itu olimpiade, Dek. Jadi memang ya nggak semua anak wajib bisa ya. Anak-anak tertentu saja. Nggak apa-apa. Ya jarang guru memberikan tugas yang seperti ini, jarang kok.
Nah ya, kalau soal yang nomor 14, 15 sih sering dikasih soal. Nah, kita langsung aja ya beralih ke soal nomor 14. Intinya soal nomor 13 sudah ketemu ya. Jawabannya 2/2017. Soal nomor 14. Baca dulu. Sebuah rumah mempunyai bak penampung air. Melalui sebuah pipa, air dialirkan dari bak penampungan ke dalam bak mandi. Volume air dalam bak mandi setelah 3 menit adalah 23 liter dan setelah 7 menit adalah 47 liter. Volume air dalam bak mandi setelah dialiri air selama T menit dinyatakan sebagai VT sama dengan V0 plus AT liter. Dengan V0 adalah volume air dalam bak mandi sebelum air dialirkan dan A adalah debit air yang dialirkan setiap menit. Perintahnya A. Tentukan volume air dalam bak mandi sebelum air dialirkan. B. Berapa volume air dalam bak mandi setelah 15 menit? Oke. Langkah pertama, dari data ini Dek, 3 menit 23 liter, 7 menit 47 liter, itu kita bisa mencari tahu debitnya. Nah, debit disingkat dengan A kecil. Cara menghitung debitnya seperti ini. Nomor 14, debit atau A kecil sama dengan ini aja. Akhirnya kan 47 liter, berarti 47 dikurangi awalnya 23 liter. Kayak gini per, nah 47 liter tadi berapa menit? 7 menit, berarti 7 dikurangi yang 23 liter adalah 3 menit, kurangi 3. Kayak gini. Yuk, 47 kurangi 23 adalah 24 per 7 dikurangi 3 adalah 4. Nah, 24 dibagi 4 berapa? 6. Satuannya debit apa? Ini air yang dialirkan setiap menit. Karena airnya tadi liter, berarti ini juga liter. Terus satuan waktunya menit. Liter per menit. Nah, ini debitnya udah ketemu. 6 liter per menit. Ini huruf L kecil ya, mewakili liter. Terus langkah kedua, kita masukkan rumusnya ini. VT sama dengan V0 plus AT. Ya, di sini. VT sama dengan V0 plus AT. Nanti satuannya adalah liter. Terus yang kita masukkan lagi yang sudah diketahui. A-nya sudah diketahui. Kemudian nanti T-nya juga ada ya. Kemudian VT-nya juga ada. Dari situ kita akan tahu nilai V0-nya. Kita masukkan untuk yang ini dulu. Waktunya 3 menit, volumenya menjadi 23 liter. Berarti tulis di sini volumenya 23 liter sama dengan V0-nya memang belum diketahui. V0 itu adalah volume bak penampung air sebelum dialiri air tadi ya, belum diketahui. Ditambah A-nya sudah kita hitung 6 dan T-nya, T yang kita pakai ini 3 menit karena kita pakai yang 23 liter ini ya, 3 menit sini. Oke, kita hitung 23 sama dengan V0 ditambah, nah 6 kali 3, 18. Sudah, berapa kalau ditambah 18 yang hasilnya 23? Berapa hayo? 5 ya, berarti sudah jelas V0 sama dengan 5. 5 apa? 5 liter. Atau cara menghitungnya 23 dikurangi 18 ya, dapatlah 5 liter. Sudah ketemu ini jawaban untuk yang A. Tentukan volume air dalam bak mandi sebelum air dialirkan. Jawabannya adalah 5 liter. Untuk yang B, berapa volume air dalam bak mandi setelah 15 menit? Ya udah, sama, kita pakai rumus ini. VT sama dengan V0 plus AT. VT sama dengan V0 plus AT, kayak gitu ya. Nah, sekarang yang dihitung justru VT-nya. V0-nya sudah tahu, 5 liter, kayak gini. Ditambah A-nya juga ada, ini 6 liter per menit, 6 aja kita pakai. Terus T-nya, T-nya adalah waktunya. Waktunya tadi yang ditanya 15 menit, berarti masukkan 15. Hasilnya sama dengan 5 ditambah 6 kali 15 adalah 90. Totalnya berapa? 5 tambah 90, 95 liter. Kayak gini. Berarti
volume air dalam bak ya setelah 15 menit adalah 95 liter. Cukup jelas ya? Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tulis aja di kolom komentar. Tetapi kalau di kolom komentar itu Kak Sari menjelaskannya agak terbatas ya Dek, nggak bisa pakai foto gambar atau gimana gitu ya. Nah makanya Kak Sari mengundang buat kalian yang mau daftar ya konsultasi PR individu ke Kak Sari masih boleh. Chat aja ke Kak Sari di 081 456 10 9870 untuk tanya-tanya dulu. Nah, ini nanti daftarnya berapa? 80.000 setiap bulannya. Oke, untuk kalian kelas 7, kelas 8, kelas 9 bisa semua ya. Untuk yang tanya-tanya ngechat Kak Sari boleh diwakilkan oleh orang tua saja ya Dek, karena nanti ini kan harus pakai transfer dan sebagainya. Kalian kan masih siswa-siswi SMP ya, mendingan minta tolong orang tua saja untuk membantu mendaftarkan. Kalau sudah didaftarkan nanti bisa kalian yang chat langsung ke Kak Sari, kayak gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 15. Soal nomor 15 ini, perhatikan gambar berikut ini. Gambarnya ada dua macam ya. Nah, berikut merupakan contoh fungsi dan bukan contoh fungsi dari gambar di atas. Perintahnya yang A, relasi telur ke wadah disebut dengan fungsi. Pertanyaannya mengapa? Jadi kita harus menjelaskan gitu ya. Dan yang B, sedangkan relasi dari wadah ke telur disebut dengan bukan fungsi. Mengapa? Terus ada pertanyaan lanjutan, carilah contoh lain yang ada di sekitar kalian yang merupakan fungsi dan bukan fungsi. Ini Kak Sari terangin dikit supaya paham ya Dek. Tadi relasi telur ke wadah disebut fungsi. Kenapa ya? Alasannya gini, ini telur, bayangin kita ambil satu telur ini ya. Kalau kita masukkan ke wadah, nah di setiap wadah ini bisa menampung berapa telur Dek? Hanya satu. Bukan yang semuanya ini, tapi tiap cekungannya ini loh yang dimaksud ya. Tiap cekungannya ini hanya mampu menampung satu telur. Terus kita ambil lagi telur yang di sini, taruhkan lagi di sebelahnya, kan gitu. Itulah yang disebut fungsi. Kenapa? Karena satu telur ini hanya bisa menempati satu buah cekungan pada setiap wadah. Tapi kalau dibalik, sedangkan relasi dari wadah ke telur dari sini diambil ya, wadah ke telur disebut dengan bukan fungsi. Mengapa? Karena Dek gini, kalau misalnya kita membicarakan telur ini bisa diambil dari beberapa wadah langsung, bener nggak? Misalnya ibu kalian belanja telur setengah kilo isinya berapa? Kurang lebih 8. Nah kan berarti telurnya bisa langsung diambilkan dari 8 cekungan. Tidak harus satu aja Bu, nggak boleh beli 8, kan nggak gitu. Nah karena bisa mengambil dari beberapa, itu yang disebut dengan bukan fungsi gitu. Nah untuk lebih pahamnya Kak Sari bantu dengan menggunakan kalimat ya. Jadi nanti kalau dikumpulkan ke Bapak Ibu Guru jawabnya seperti ini aja. Nah seperti ini sudah Kak Sari catatkan. Kak Sari dikte ya, siapa tahu tulisannya Kak Sari terlalu bagus sampai nggak bisa dibaca gitu ya. Untuk yang A dulu, relasi dari telur ke wadah disebut fungsi karena setiap telur hanya dapat menempati satu bagian saja pada wadah. Dalam kurung, satu telur tidak mungkin menempati 2 atau 3 bagian cekungan pada wadah. Ya dong, kalau satu telur ditaruh di wadah 2 gini ya, nah 2 wadah gini untuk satu telur malah jatuh dia nanti. Misalnya kita taruh di tengah-tengah ya malah jatuh ya. Satu telur harus menempati satu wadahnya pas, satu cekungannya itu ya, supaya nggak jatuh. Terus yang B, nah kalau yang A jelas disebut fungsi karena hanya bisa menempati satu wadah ya, satu cekungan ya. Untuk yang B, relasi dari wadah ke telur disebut bukan fungsi karena telur-telur yang dipindahkan dari wadah keluar dapat berupa beberapa telur, tidak harus hanya satu telur. Seperti yang Kak Sari ceritakan tadi, misalnya ada pembeli beli 1/4 telur, nah 1/4 telur isi berapa? Isi 4 biasanya ya kan. Jadi tidak harus satu telur kalau memindahkan dari wadah ke
telurnya, kayak gitu. Ini mangkoknya itu abaikan aja, anggap aja telurnya ya ditaruh di kresek atau ditaruh apa ya, bukan itu masalahnya. Wadahnya itu wadah yang ini deh, yang kotak ini. Kalian pasti sering lihat lah ya di pasar, kayak gitu ya. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya, carilah contoh lain yang ada di sekitar kalian yang merupakan fungsi dan bukan fungsi. Kalau Kak Sari sih kepikiran ada beberapa ini, Kak Sari tunjukin ya. Ini dia, contoh fungsi dulu. Nih, Kak Sari kepikiran ada 3 macam nih. Contohnya adalah relasi anak ke ayah. Maksudnya gimana? Gini, setiap anak itu pasti hanya memiliki satu ayah. Benar kan? Ayah di sini adalah ayah kandung, bukan ayah tiri, ayah sambung, atau ayah angkat. Ayah kandung. Jadi relasi anak ke ayah kandung itu merupakan fungsi. Kenapa? Karena setiap anak pasti hanya memiliki satu ayah kandung. Nih, Kak Sari tambahin kata-kata kandungnya ya, supaya tidak disalahpahami. Karena ini tidak membahas ayah tiri atau ayah sambung atau ayah angkat dan sebagainya. Maksudnya hanya ayah kandung. Ini disebut fungsi, karena tadi ya jelas ya, setiap anak hanya punya satu saja ayah kandung. Contoh fungsi lagi, ini relasi siswa ke NISN. NISN itu apa? Nomor Induk Siswa Nasional. Kalian juga pasti punya ya. Dan setiap siswa pasti hanya punya satu NISN. Kalau ada siswa yang punya NISN ganda, itu berarti harus diurus ya. Tidak sah salah satunya. Kenapa? Karena memang kayak gitu di negara kita dan di banyak negara lain ya. Setiap siswa hanya memiliki satu NISN. Dan ini kalau dibolak-balik juga gitu. Setiap satu nomor NISN itu pasti hanya dimiliki oleh satu siswa. Nah, contoh fungsi yang kedua ini nanti akan dibahas lebih lanjut di materi pengayaan ya, yaitu korespondensi satu-satu. Tapi intinya ini juga merupakan contoh fungsi. Dan contoh fungsi yang lain ini deh, relasi presiden dengan negaranya. Nah, maksudnya gimana? Misalnya presiden kita saat ini, sebutkan Bapak Jokowi ya. Jadi gini, Bapak Jokowi adalah presiden yang negaranya adalah Indonesia. Tetapi, nah, kalau Indonesia bisa memiliki beberapa presiden, ya kan? Indonesia sudah beberapa kali ganti presiden. Nah, tapi kalau relasi presiden ke negaranya itu adalah fungsi. Kenapa? Karena Bapak Jokowi hanya bisa menjadi presiden di negara Indonesia. Tidak mungkin Bapak Jokowi menjadi presiden negara Indonesia sekaligus menjadi presiden Amerika misalnya. Nggak mungkin, ya. Makanya contoh relasi seperti ini disebut dengan fungsi. Gitu deh. Jadi fungsi itu harus tepat memetakan satu ya. Satu saja, nggak boleh dua, apalagi tiga. Gitu. Nah, contoh yang bukan fungsi apa? Ini. Relasi siswa dengan makanan favoritnya. Boleh nggak satu orang siswa memiliki beberapa makanan favorit? Boleh. Makanya ini contoh bukan fungsi yang kayak gitu. Kenapa? Karena jawabannya nanti bisa 2, bisa 3, bisa 4 ya. Dia suka siomay, dia suka mie ayam, suka bakso, suka apa lagi ya? Suka telur gulung dan lain-lain. Jadi ini adalah contoh bukan fungsi karena jawabannya bisa banyak. Lagi, relasi daerah dengan tempat wisatanya. Bener dong ya, setiap daerah biasanya memiliki tempat wisata lebih dari satu. Cukup jelas ya dek? Kayak gitu, contoh fungsi dan bukan fungsi. Kalian boleh cari contoh yang lain, asalkan dicek kebenarannya ya. Nah, kalau yang punya PR atau tugas seperti ini dan masih bingung mengerjakannya atau sudah bisa mengerjakan tapi nggak yakin dengan jawabannya benar apa salah, tadi ya Kak Sari undang untuk daftar. Ini daftar dulu ya sayang ya, tidak gratis, mohon maaf. Ke nomor Kak Sari ini. Insya Allah masih terjangkau kok. Apa sih yang nggak akan orang tua keluarkan untuk kemajuan belajarnya kalian ya? Insya Allah terjangkau 80.000 per bulan ini. Silahkan Kak Sari undang. Oke, berarti soal nomor 13, 14, 15 sudah rampung ya.
Dari itu Kak Sari mau undur diri dulu. Nah, sebelum pamit, Kak Sari pesen ya, kalau kamu suka dengan video penjelasannya Kak Sari ini, ngerasa kebantu gitu ya, silahkan di like, di komen yang baik-baik, yang sopan-sopan, biar Kak Sari tambah semangat bikin kontennya. Terus yang belum subscribe, silahkan subscribe. Share juga ke teman-teman yang membutuhkan. Gak boleh pelit loh ya, Kak Sari aja gak pelit kok sharing ilmu ya. Kalian juga gak boleh pelit. Oke, Kak Sari undur diri dulu, sampai ketemu di video-video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.